Berlatar di Korea, cerita diawali dengan memperlihatkan kehidupan malam yang di situ terlihat. Sebuah mobil putih yang sedang mengikuti mobil lain, dan dengan sengaja menabrakannya, sehingga pengemudi yang ditabrak pun turun dari mobil dan berniat untuk mengklaim asuransinya. Tapi tiba-tiba, dia bernama Tae-suk, seorang polisi yang berambisi untuk menangani kasus pembunuhan berantai yang setibanya di TKP ia pun mendapatkan banyak sekali bukti serupa dengan kasus yang ingin ditanganinya. Yang salah satunya adalah goresan di bemper belakang mobil bekas ditabrak oleh si pelaku. 이거 추돌 같지? 수도론 쪽 같기도 하고 아닌 것 같기도 하고. 우발적으로다가. Bukti-bukti itu pun ia tunjukkan kepada atasan saat rapat di mana ia menyimpulkan bahwa pelakunya adalah seorang psikopat yang melakukan pembunuhan berantai. Namun, karena tak ada bukti, secara langsung, alhasil ia pun dianggap mengada-ngada dan bahkan dianggap sedang mencari muka untuk bisa naik jabatan. 무슨 미국도 아니고. 야, 너 미쳤어? 이 새끼 이거 빨리 안 잡으면 진짜 큰일 납니다. 아무거나 막 갖다 엮게. 아니 열흘 텀으로 지금 살인 사건 터지고 있잖아요. 느낌 같은 소리하고 자빠졌네. 아니 뭐 그 새끼들은 나쁜 놈 아니에요? 승진하고 싶어서 그러냐? Di tempat lain kita akan melihat sebuah pertemuan negosiasi pembagian wilayah kekuasaan yang dilangsungkan ketua gangster terbesar di Korea. Dia bernama Sang-do ini orangnya. Dan jagoan kita semua yang sudah kita kenal, sosoknya, yaitu Don Lee. Yang meskipun Sang-do mendapat aset dan wilayah yang lebih banyak, beliau masih saja meminta lebih dari apa yang ia dapatkan. Sehingga asisten Don Lee yang tidak terima pun memaki-maki Sang-do. Hingga Don Lee yang merasa terganggu pun mencoba menenangkan asisten yang temperamen. 뭐 그리 생색이야? 야, 일로 와. 형들 얘기하는데 이 새끼들이 돌았나, 이씨. Melihat hal itu, Sang-do yang kena mental pun akhirnya sepakat untuk mengakhiri perselisihan mereka, yaitu dalam perebutan wilayah yang selama ini mereka perdebatkan. 이제 평화적으로 하면 되겠다, 그지? 그다음에 Usai pertemuan, Don Lee yang pulang dengan mengendarai mobilnya pun dijadikan target psikopat. Tak tahu diri yang salah memilih korbannya. Dan dengan modus operasi yang sama, Don Lee pun ditabrak dari belakang. Namun berbeda dengan manusia pada umumnya, beliau justru memaafkan si pelaku dan berniat untuk melanjutkan perjalanannya. Di mana si pelaku yang tak gentar dengan tubuh gempal Don Lee pun menyerangnya secara bertubi-tubi hingga terjadi pergelutan sengit di antara mereka. Meski dikenal sebagai sosok yang tak terkalahkan, kali ini Don Lee harus kewalahan menghadapi si pelaku yang menyerangnya habis-habisan. Yang hal itu terbukti dengan berkali-kali sebilah pisau si pelaku melukai tubuh gempalnya. Yang karena terluka cukup serius, Doni pun hanya bisa merelakan kepergian si pelaku dari hadapannya. Mengetahui jika bosnya diserang sampai masuk rumah sakit, si asisten yang salah paham terhadap geng Sang-do pun berniat untuk membalaskan dendam dengan balik menyerang markas geng Sang-do saat itu juga. Tae-suk yang mendengar kabar jika Don Lee diserang, ia pun melakukan penyelidikan untuk memastikan bahwa pelakunya adalah orang yang selama ini dia cari. Dan benar saja, dari bukti yang ditinggalkan di mobil Don Lee, terdapat goresan yang sama dengan para korban yang lainnya. Berbekal bukti yang sama, dan korban yang masih hidup, Tae-suk pun merayu atasannya agar menyerahkan kasus ini kepadanya. Di mana Tae-suk menjelaskan bahwa Don Lee sebagai saksi yang telah melihat si pelaku akan lebih dulu menemukan pelakunya dibandingkan polisi sehingga hal itu dinilai akan merugikan pihak kepolisian karena Don Lee akan menghabisi psikopat tersebut tanpa melalui proses pengadilan di mana si atasan yang mendengarnya pun tetap kekeh dan tidak ingin menyerahkan kasus tersebut kepada Tae-suk.
아무거나 들이니까 당장 잡아서 손 놓고 있다가 그 새끼가 살인범 잡아 죽여버리면 풀어가지고 몇 바퀴 돌리면 사람 사는 거 일도 아니에요. 얼굴을 봤잖아요. 나가. Beberapa hari berselang Donli sudah sadar, di rumah sakit ia pun mengatakan bahwa orang yang telah menyerangnya bukanlah bagian dari geng Sangdo karena si pelaku tidak memiliki motif tertentu untuk menyerangnya. Dan tak lama muncullah Sangdo yang datang untuk mengolok Donli, yang menurutnya sebagai gangster terkuat di muka bumi. Ia seharusnya mampu mengalahkan si pelaku tanpa harus terbaring di rumah sakit. Yang kesempatan itu juga ia gunakan untuk kembali menuntut wilayah kekuasaan dan ganti rugi pengobatan anak buahnya di rumah sakit. 된 애가 한둘이 아니야. 본점통이랑 성악길 업장들 넘기라. 야, 위로 오면 섭섭하지 않게 보내줄게. 누가 니를 이렇게 만들었는지. 건날이 칼이나 참. Beralih ke Tae-suk, yang sedang merazia tempat permainan slot milik Donli dan menyita tempat perjudiannya dengan sedikit ancaman dari bukti rekaman yang didapatkan. Tae-suk memaksa Donli untuk kerjasama dengannya, tapi cara tersebut tidak berhasil. Tae-suk pun mengatakan, jika si pelaku yang telah menyerang Donli adalah seorang psikopat yang sangat-sangat berbahaya, yang karena kerjasama tersebut tidak mendatangkan banyak keuntungan. Donli pun menolak dan akan mengatasinya dengan caranya sendiri. 연쇄살인범이야. 보통 사이코패스들하고 달라. 빨리 안 잡으면 사람들 계속 죽어나갈 거야. 검찰 넘기고 재판 때려서 깜빵 쳐넣어줄 거 아니냐? 그게 끝이다. 갸름한 얼굴에 코가 가늘게 쭉 뻗었어. 그에 비해서 큰 편인데. 줘봐. 비슷하네, 이 새끼. 먼저 찾아야 돼. Di tempat lain, seorang supir truk yang sedang dalam perjalanan pulang untuk kejutan ulang tahun putrinya. Ia pun menjadi sasaran si pelaku yang lagi-lagi melancarkan aksi randomnya, di mana selain menghabisi nyawa si sopir, si pelaku juga mencuri truk beserta kado untuk putrinya. Sial bagi si kenek truk baru, juga terbangun dari tidurnya. Ia sudah ditidurkan lagi untuk menemui ajalnya. Kembali ke Donli yang menerima laporan dari asistennya, di mana diketahui bahwa kini reputasinya hancur lebur sesuai dengan yang dikatakan Sangdo. Bahkan para investor yang hendak membangun bisnis kasino bersama dengannya pun memilih untuk mengundurkan diri. Selain itu, si asisten pun mengungkapkan bahwa mobil si pelaku ditemukan tak jauh dari TKP pembunuhan yang baru saja terjadi, dan barang bukti sebilah pisau yang berada tak jauh dari TKP pun kini sudah berada di tangan si asisten, sehingga Donli yang merasa reputasinya hancur akibat ulah si pelaku pun berubah pikiran dan menghubungi Tae-suk untuk bertemu. 애들이 주워왔습니다. 이거 잘 가지고 있어봐. 여보세요. 나 장동수요. 신탄진 살인사건 알지? 야, 네가 어떻게 알아? 여기서 그 새끼 차를 찾았거든. Bagi seorang gangster seperti Donli, reputasi adalah hal yang utama untuk bisa menjalankan bisnis di dunia hitam. Sehingga, untuk memperbaiki reputasinya itu, dia pun membuat kesepakatan dengan Tae-suk dengan cara menawarkan bantuan, mulai dari mengerahkan anak buahnya, dan termasuk membayar semuanya demi melacak si pelaku. Namun sebagai gantinya, Tae-suk harus transparan dalam berbagi informasi, dan bagi siapa saja yang menangkapnya lebih dulu, maka dialah yang berhak memutuskan bagaimana nasib si pelaku tersebut. 진행비도 내가 돼. 서로 도울 일 있으면 돕고 먼저 잡는 사람이 갖는 거지. 네 손에 잡히면 골로 간다. Dengan berbekal uang fasilitas dan sketsa wajah si pelaku, Tae-suk pun membentuk tim rahasia untuk melacak keberadaan si pelaku. Dan setelah mengumpulkan sampel dari mobil si pelaku, Tae-suk pun menemui rekannya yang seorang forensik yang diminta untuk memeriksa bukti yang ia kumpulkan, sementara Donli sendiri justru memiliki niat terselubung mengkambing hitamkan si pelaku, yaitu dengan cara menghabisi Sangdo, yang merupakan saingan gengnya dengan menggunakan pisau si pelaku, yang ditemukan oleh asistennya. Kemudian berita kematian Sangdo yang viral membuat pihak kepolisian ketar-ketir dibuatnya. Ditambah lagi, hasil forensik cocok dengan senjata yang ditemukan di tubuh Sangdo. Alhasil, pihak kepolisian menyatakan bahwa kasus pembunuhan yang terjadi merupakan kasus yang saling berkaitan, sehingga para penegak hukum dari penjuru negeri diturunkan untuk menuntaskan kasus tersebut. Sial bagi Tae-suk, karena dengan adanya bantuan dari kepolisian pusat, justru tidak dilibatkan dan justru dianggap tidak becus dalam menangani sebuah kasus.
무슨 살인 사건이 애새끼들 장난도 아니고 와놓고 배 타버리면 다야. 썩은 개똥이라도 좋으니까 좀 물고 최근 와라 석 좀. 달 동안 충남 일대에서 살해된 피해자. 때린 일 생겼어. 잠깐만. 허상도 DNA에다가 한 놈이 다 죽였단 소리잖아. 연쇄 살인 사건으로 공식 전환될 거야. Malam harinya si pelaku yang mengetahui Sangdo tewas oleh pisau miliknya. Ia pun merasa tidak terima dan menghadiri upacara pemakaman Sangdo yang di situ Danli juga datang untuk mencari muka dan mengembalikan reputasinya, di mana si pelaku yang mengenali Donli sebagai korbannya yang masih hidup. Dia pun sadar jika Donli adalah orang yang menjadikannya sebagai kambing hitam, sehingga si pelaku pun bergegas menemui asisten Sangdo dan memberikan secari kertas sambil menatap Donli yang berada di kejauhan. Karena situasi semakin memburuk, Tae-suk mengajak Donli untuk menggeledah mobil si pelaku untuk mendapatkan bukti lebih agar dapat mengetahui sosok si pelaku yang sebenarnya. Yang ketika Tae-suk menemukan bukti yang dicarinya tiba-tiba, asisten Sangdo yang ingin menuntut balas kematian bosnya pun menyerang Donli dengan mengerahkan seluruh anak buahnya, yang meskipun sempat kewalahan karena kalah jumlah, Donli berhasil melumpuhkan seluruh anak buah Sangdo, sementara Tae-suk yang mulai terancam nyawanya pun melakukan perlawanan sengit untuk menghentikan serangan si asisten, yang akibatnya si asisten tewas oleh senjatanya sendiri. 너 빨리 가. 내가 Beralih ke si pelaku yang masih melanjutkan aksi kejamnya dengan modus yang sama yang karena istri si korban berkali-kali menelpon suaminya yang sudah tidak bernyawa. Si pelaku pun mendapatkan ide untuk melanjutkan aksinya dengan menculik anak si korban. Esok harinya, Tae-suk yang berniat untuk mengusut kasus si pelaku. Lagi-lagi, diminta atasannya untuk menjauh, dan malah diminta untuk mengurus kasus penculikan yang baru saja terjadi. Dengan berat hati, Tae-suk pun menangani kasus penculikan tersebut, tanpa mengetahui jika kasus yang ditanganinya berhubungan langsung dengan si pelaku. 혹시 연쇄 살인이란 말을 어떻게 믿어? 아니 저 새끼들이 뭘 하는데? 진짜 잡지 뭐 있어 이 새끼야! Si ibu yang panik karena anaknya diculik, rupanya tak bisa memahami instruksi dari Tae-suk dan timnya, sehingga usaha Tae-suk untuk membekuk si pelaku pun terus gatot, alias gagal total, yang karena satu-satunya harapan untuk dapat mengetahui identitas si pelaku adalah dari bekas botol minumnya. Tae-suk pun mengerahkan timnya untuk mencari botol tersebut di tempat pembuangan sampah. 그러니까 누가? 어떻게 생겼어요? 소주도 일병 마셨어요. 참이슬. 소주병 지금 어디 있어요? 라벨은 다르고 병은 다 그놈이요. 자바리고 씨. Berdasarkan hasil tes forensik, bekas botol dan noda darah di setir mobil si pelaku diketahui bahwa pelakunya adalah orang yang sama, yang setelah diketahui identitasnya, Tae-suk pun bergegas menuju kediaman si korban untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut. Yang setibanya di sana, Tae-suk menemukan barang-barang si korban hingga foto si pelaku, yang mirip dengan sketsa yang dibuat oleh Donli. Setelah terkumpulnya banyak bukti, Donli pun mengerahkan seluruh anak buahnya untuk menyebar ke seluruh wilayah untuk pencarian. 다들 사진 받았지? 너희들 임무는 딱 하나다. 길 무조건 잡는다. 이쪽 형님들한테 대경동을 중심으로 해서 혼자 살만한 원룸, 오피스텔, 고시원 레지던스, 달방, 장기 숙박 보일만한 곳을 중심으로 하고. Meskipun sudah mengerahkan seluruh anak buahnya, si pelaku tak kunjung terlihat batang hidungnya. Sampai suatu hari, ketika Donli sedang menunggu Tae-suk, di tengah hujan gerimis, muncullah seorang siswi yang hendak pulang menaiki bus. Karena tak tega si siswi kehujanan, Donli pun memberikan payungnya kepada si siswi. 일로 와봐. 가져가. 네. 때가 어느 때인데 뭐 회식을 한다고. 너 조심해갖고. Malam harinya, Donli yang sedang menyemangati para anak buahnya pun tak sengaja melihat berita yang menyiarkan tentang kasus pembunuhan yang baru saja terjadi, di mana Donli dan Tae-suk yang mengenali payung yang digunakan siswi tersebut
pun langsung mengerahkan seluruh anak buahnya untuk segera menyisir area di sekitar TKP. Sampai akhirnya ditemukanlah lokasi menginap si pelaku, di mana mereka semua bersiap untuk menunggu kedatangannya. Tetapi disinilah adrenalin sesungguhnya akan dimulai. Ketika Don Lee mulai menghalalkan segala cara untuk mendapatkan si pelaku, begitu juga dengan Tae-suk yang juga tak mau kalah dengan Dan Lee, di mana persaingan pun semakin sengit tatkala Dan Lee yang nyaris saja mendapatkan si pelaku harus terhalang mobil Tae-suk di perempatan jalan, sehingga Don Lee yang tertinggal dalam pengejaran pun memilih menggunakan jalan lain. Sehingga melihat si pelaku melarikan diri, Don Lee pun kembali melakukan pengejaran bersama Tae-suk dan asistennya, sehingga untuk mempersingkat waktu pencarian mereka pun memutuskan untuk berpencar dengan harapan bisa mengepung si pelaku di satu titik. Namun naas bagi si asisten yang harus meregang nyawa ketika tak sanggup berhadapan dengan si pelaku. Dari jejak darah yang ditinggalkan si pelaku, Don Lee pun sampai di sebuah tempat karaoke dan mulai mencari ke setiap ruangan sampai akhirnya ia menemukan dua orang LC yang bernyanyi sambil ketakutan dan Don Lee yang sudah mendapatkan si pelaku pun memberitahu Tae-suk bahwa si pelaku sudah berada di tangannya. Yang dari situ, si pelaku dibawa ke sebuah tempat dan dihajar habis-habisan oleh Don Lee yang ketika Don Lee hendak menghabisi nyawa si pelaku tiba-tiba dengan segera Tae-suk pun membawa si pelaku untuk diadili, di mana para wartawan berbondong-bondong meliput berita tersebut, tak terkecuali Dan Lee yang sekarang juga ikut terjerat hukum karena mesin di tempat perjudiannya yang dimodifikasi demi meraih cuan lebih banyak. 치료를 받은 후 회복 중인 것으로 알려졌습니다. 중국권 최대 규모 폭력 조직 현재 성인 오락실 수십 군데를 운영 걸어들인 것으로 알려졌으며. Masalah selalu saja muncul. Kali ini pihak kepolisian yang tidak memiliki bukti secara langsung untuk menjebloskan si pelaku ke penjara pun mati-matian mendesak agar si pelaku mengakui kejahatannya. Karena tak memiliki jalan lain, Tae-suk pun kembali menemui Don Lee untuk membujuknya agar mau menjadi saksi dalam persidangan. Yang setelah mendengar kesepakatan dari Tae-suk, Don Lee pun setuju dan bersedia untuk membantunya. Tiba di hari persidangan, si pelaku yang pandai bersilat lidah pun mampu meraih simpati masyarakat. Dia pun nyaris dinyatakan tak bersalah karena kurangnya bukti yang dapat menjebloskannya ke penjara. Dan muncullah Don Lee sebagai saksi di persidangan, yang di situ dia mengungkapkan bahwa dirinya sempat melakukan perlawanan dan meninggalkan bekas luka di dada si pelaku. Selain itu, Don Lee juga menegaskan bahwa seseorang yang terbiasa memegang pisau di tangannya akan ditemukan banyak luka serta kuku jari yang rusak. Ditambah lagi, Don Lee juga menunjukkan bukti secarik kertas berisi tulisan si pelaku yang diberikan kepada asisten Sang-do. Sehingga berdasarkan bukti yang ditunjukkan Dan Lee itulah, pihak pengadilan memutuskan jika si pelaku bersalah dan dijatuhi hukuman seumur hidup. 우리 사회에 끼친 악영향, 법의 입법 취지와 피고인 강경호에게 사형을 선고한다. 양형 기준을 참작하여. Akhir cerita, sesuai dengan kesepakatan sebelumnya, Don Lee pun dimasukkan ke penjara yang sama dengan si pelaku, di mana Don Lee rupanya berencana untuk mengusir kebosanan si pelaku selama di penjara. 새끼랑 같은 감옥에 넣어준다고요? 사내 셋이 목숨 걸고 게임을 했는데